Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Farid. Kita akan belajar kembali bersama ya. Setelah kemarin kita mempelajari 3 macam dari bentuk suatu fungsi ya, dari fungsi konstan, fungsi linear, dan fungsi kuadrat dengan macam-macam rumus fungsinya seperti apa sehingga memunculkan atau membentuk suatu grafik yang seperti apa. Di pertemuan kemarin kita mempelajari itu. Nah, di pertemuan saat ini kita akan mempelajari suatu fungsi yang berkaitan dengan korespondensi satu-satu. Apa itu Ustadz korespondensi satu-satu? Oke. Ustadz sudah menyediakan beberapa contoh yang termasuk korespondensi satu-satu dan yang tidak termasuk atau bukan sebagai korespondensi satu-satu ya. Oke, di sini ya. Nah, di sebelah kiri kalian ada 4 relasi. Di sebelah kanan kalian juga ada 4 relasi. Kira-kira antara kanan atau kiri yang termasuk korespondensi satu-satu kita lihat ya. Oke, nah ternyata di sebelah kiri kita yang korespondensi satu-satu, yang di kanan kita itu ternyata bukan korespondensi satu-satu. Oke, di pertemuan kali ini Ustadz harapkan kalian bisa merumuskan atau mendefinisikan yang dimaksud dari korespondensi satu-satu itu apa. Nah, Ustadz tidak akan memberitahu, cuman Ustadz akan membantu kalian coba melihat perbedaan atau persamaan dari dua sisi gambar ini ya. Yang pertama sisi kiri, yang kedua di sisi kanan. Oke. Kita mulai dari yang termasuk korespondensi satu-satu ya. Kalau dilihat-lihat di pihak yang memilih ya. ABC itu kan pihak memilih pasangan. Nah, kalau di pihak memilih pasangan, mereka memilih satu-satu semua ya, nggak ada yang double ya. Coba dilihat lo ABC-nya satu-satu semua. Dia mempunyai satu pilihan aja. Satu pilihan aja kan ya di ABC. Nah, kalau dilihat dari pihak yang dipilih itu ternyata dia juga terpilih satu-satu semua. Nah, nggak ada tanda panah 2 di 1, 2, 3 ini. Nah, ya nggak ada tanda panah 2 kan? Oke, itu coba ditaruh di buku sebagai salah satu syarat perumusan yang termasuk korespondensi satu-satu itu yang seperti itu ya. Ada 2 syarat itu tadi untuk merumuskan simpulan dari korespondensi satu-satu itu yang harus seperti apa fungsinya ya. Oke, itu mungkin kalau kita lihat ya, kita lihat dengan seksama dengan pandangan yang memilih sama yang dipilih. Oke, coba kita lihat beralih ke sisi kanan kita, melihat yang bukan termasuk korespondensi satu-satu. Nah, kalau dilihat dari relasi yang awal, ya pihak yang memilih atau ABC dia sama-sama punya pilihan satu semua ya. Tidak ada bedanya sama yang ini ya kan? Punya pilihan satu semua. Yang membedakan itu yang dipilih nih. Nah, yang dipilih ini ada yang kosong. Nah, 1 ini enggak kepilih atau 2 ini terpilih 2. Ya. Terpilih 2. Itu yang membedakan. Terus dilihat relasi yang kedua. Ini malah A-nya dia punya satu pasangan, satu pilihan. B-nya punya 2 pilihan. C-nya dia nggak memilih. Apakah ini karena ini sehingga dia tidak termasuk korespondensi satu-satu? Nah, menurut kalian seperti apa? Gitu ya. Kalau dilihat dari 1, 2, 3-nya dari pihak yang dipilih, tentunya sama ya. Sama kayak ini juga kan punya dijadikan sasaran satu pasangan semua ya. 1, 2, 3 loh, satu panah semua. Ini sama juga satu panah. Cuman kalau dilihat dari pihak yang memilih itu ternyata ada yang dua memilih ya, dan ada yang tidak memilih.
Kalau dilihat di relasi ketiga, ini malah pihak memilih itu memilih cuma satu saja dari pihak yang dipilih ya. Ya ini ABC memilih satu, sedangkan 2 dan 3 dia nggak kepilih. Ada yang nggak kepilih, ada yang numpuk banyak ini, lebih dari satu. Oke, itu ya. Itu coba dibuat sebagai pertimbangan sebelum kalian mengusulkan atau merumuskan definisi dari korespondensi satu-satu. Kalau dari sini tidak jauh berbeda dengan yang relasi yang ini ya, relasi yang pertama dari sisi kanan kalian. Kalau sisi yang memilih itu mereka punya satu pilihan, sedangkan kalau yang sisi yang dipilih itu ada yang kosong, ada yang nggak kepilih, ada yang dipilih 2 ya. Nah, itu sekitar itu saja sepertinya terkait dengan kalau kita mengulas atau melihat perbedaan dari yang korespondensi satu-satu dan yang bukan korespondensi satu-satu. Silahkan dicermati kembali kira-kira apa yang menjadikan mereka sama atau menjadikan mereka berbeda. Dari sanalah kita bisa mendefinisikan dengan bahasa kita secara lugas, tegas, dan baik apa itu korespondensi satu-satu. Fungsi yang korespondensi satu-satu itu seperti apa? Silahkan didefinisikan. Itu saja, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf dan terima kasih. Kalau masih merasa bingung silahkan menghubungi Ustadz, bisa melalui media sosial atau menghubungi secara langsung dengan menghadap Ustadz di ruang guru. Itu saja, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.